Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Cerita dimulai. Akhirnya Eiichiro Oda mengungkap 5 nakama yang selalu berada di sisi Joy Boy saat perang 800 tahun lalu menurut kalender One Piece. Dari petunjuk Oda Sensei, mereka adalah nakama Joy Boy yang sangat setia hingga akhir hayat sang penguasa Ancient Kingdom tersebut. Meski menghadapi Im Sama dan aliansi 20 Raja Kuno, 5 nakama ini tak gentar, bahkan sempat membuat lawan kalang kabut. Sebagai sosok penting pada 800 tahun yang lalu, Joy Boy memiliki beberapa teman yang membantunya dalam berbagai hal di semesta One Piece. Sejauh ini Joy Boy adalah karakter yang sangat misterius dan Eiichiro Oda sangat minim dalam menyajikan informasi terkait karakter ini. Sejak namanya pertama kali muncul dalam tulisan di Poneglyph, banyak yang penasaran dengan siapa sebenarnya Joy Boy. Yang menarik adalah reinkarnasi dari Joy Boy saat ini sudah bangkit. Sosok reinkarnasi Joy Boy baru tersebut tidak lain adalah Monkey D. Luffy. Protagonis utama dari seri One Piece yang sejak awal memang diduga adalah reinkarnasi baru Joy Boy. Sampai kemudian Oda sendiri yang mengonfirmasi hal tersebut di arc Wano melalui Awakening Hito Hito no Mi model Nika saat melawan Kaido. Dari apa yang sudah muncul sejauh ini dalam cerita One Piece, sosok Joy Boy ternyata memiliki beberapa nakama. Siapa saja mereka? Yang kelima adalah Tsunesa. Tsunesa adalah binatang gajah raksasa yang tingginya mencapai ribuan meter. Dia sepertinya selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini karena Tsunesa mendapatkan hukuman untuk mengelilingi lautan di Grand Line seumur hidup. Hukuman tersebut dia terima akibat kesalahan yang sampai saat ini masih belum terungkap. Tsunesa jadi karakter yang terkonfirmasi sebagai sahabat dari Joy Boy ketika dia datang ke Wano dan mendengar suara genderang kebebasan. Momonosuke berkomunikasi dengan Tsunesa melalui telepati. Tsunesa pun kemudian mengonfirmasi jika sosok Joy Boy yang baru sudah muncul kembali, yang mana tidak lain adalah Monkey D. Luffy. Tsunesa awalnya hendak membantu Momonosuke dan Luffy, namun dia pergi setelah Momo mengatakan jika kekuatannya akan dibutuhkan nanti. 4. Poseidon. Poseidon merupakan salah satu dari 3 senjata kuno yang muncul dalam cerita. Berbeda dengan Pluton, yang merupakan senjata kuno berbentuk kapal, Poseidon merupakan makhluk hidup. Dalam hal ini adalah seorang putri duyung. Poseidon adalah salah satu nakama dari Joy Boy di dunia One Piece. Hal ini berdasarkan petunjuk yang ada. Di arc manusia ikan, Robin membaca poneglyph yang berisi permintaan maaf dari Joy Boy. Dalam poneglyph tersebut Joy Boy meminta maaf kepada Poseidon dan juga penduduk manusia ikan lainnya karena tidak bisa memenuhi janjinya. Bagaimana Joy Boy meminta maaf kepada Poseidon dan penduduk manusia ikan bisa memberi petunjuk bahwa mereka terlebih dahulu adalah nakama. Dan hal ini pun kemudian diperlihatkan kembali oleh Shirahoshi, Poseidon baru, yang jadi nakama dari Luffy. 3. Klan Kozuki. Nakama Joy Boy di dunia One Piece selanjutnya adalah klan Kozuki. Mereka adalah salah satu klan yang terpandang di wilayah Wano. Dan sudah sejak lama juga klan Kozuki menjadi pemimpin di negara tersebut. Wano sendiri merupakan negara yang tertutup dan tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia, sejak masa dulu. Namun, ada alasan mengapa mereka memutuskan untuk menutup perbatasan wilayah. Dalam kilas balik Kozuki Oden terungkap jika klan Kozuki sudah menutup perbatasan Wano sejak ratusan tahun yang lalu. Dan alasan terbesar mengapa mereka kemudian melakukan hal tersebut adalah karena dulu Joy Boy kalah dalam peperangan, dan karena harus menyembunyikan salah satu dari senjata yang disebut senjata kuno di era sekarang, yaitu yang disebut Pluton. Klan Kozuki pun memutuskan untuk menutup perbatasan, untuk persiapan menyambut Joy Boy yang baru di masa sekarang. Oden sempat berusaha untuk membuka kembali perbatasan, namun gagal. Di akhir arc Wano akhirnya terungkap jika negara tersebut memang bukan negara sembarangan. Pluton tersimpan di negara ini dan Momonosuke memutuskan perbatasan Wano akan dibuka jika saatnya tepat. 2. Penduduk Sandora. Dalam arc Pulau Langit alias Skypia terungkap jika Sandora dahulu merupakan kerajaan yang besar. Namun, sekitar 800-900 tahun yang lalu kerajaan tersebut harus hancur. Mengingat besarnya negara Sandora, seperti halnya klan Kozuki atau keluarga Nefertari,
Bukan mustahil jika nenek moyang dari Kalgara kemungkinan besar adalah nakama dari Joy Boy. 1. Keluarga Nefertari. Meski belum ada konfirmasi mengenai hal ini, namun berbagai pendapat dari para fans menyatakan jika keluarga Nefertari kemungkinan besar adalah nakama dari Joy Boy. Petunjuk dari hal ini pun muncul di chapter 1084 ketika terungkap jika nenek moyang keluarga Nefertari, yaitu Lily, hidup di 800 tahun yang lalu. Dia menghilang tanpa jejak, namun, para penggemar memperkirakan Nefertari di Lily akan dihadirkan lagi, mengingat masih banyaknya misteri yang belum terungkap. Nah, begitulah yang bisa saya rangkumkan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sebagian artikel ini adalah teori dan untuk hiburan semata, tanpa ada maksud menambah, mengurangi atau mengubah isi cerita One Piece karangan Eiichiro Oda.